Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. As-salatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatul ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran yang kita rasakan luar biasa. Ananda soleh, soleha dan ustaz, hingga hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, sama-sama diberikan kekuatan untuk kita istiqamah berpuasa di hari-hari yang penuh berkah ini, di bulan yang mulia ini. Lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu kepada kita semua. Ananda soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini mari kita sama-sama mentadabburi satu surah dalam Al-Quran. Surah ini adalah surah yang mulia, surah yang begitu agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surah ini. Walladzi nafsi biyadihi la ta'dilu nisfal Quran atau thuluthahu. Rasulullah bersabda, demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku, diriku di tangannya, kata Nabi, sesungguhnya surah ini adalah surah yang setara sama dengan setengah Al-Quran, bahkan atau sepertiganya. Nah, ini anda soleh-soleh sekalian, luar biasa surah ini. Dia adalah surah yang setara dengan setengah Al-Quran atau sepertiganya. Surah apa itu? Ayo anda soleh-soleh. Surah itu adalah surah yang kita sudah hafal semuanya. Ya, luar biasa. Mari kita sama-sama tadabburi. Surah itu adalah surah Al-Ikhlas. Ayo sama-sama kita baca. Ta'awudz, bismillah, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi kita baca. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dia surahnya, ada soleh-soleha. Surah apa namanya tadi? Surah Al-Ikhlas. Surah yang mengajarkan kita keikhlasan, ya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah ini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah wahai kaum muslimin, seluruh kaum muslimin. Allah memerintahkan kita, anda soleh-soleh yang ada di rumah, ustadz, seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini, untuk mengatakan apa itu? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasannya Allah itu adalah Esa, Maha Esa, satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa diminta pertolongan kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada
yang berhak untuk diberikan puji-pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu nanda soleh-soleha. Kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwasanya Allah itu satu. Ada di sini yang mengatakan Allah dua. Tidak boleh. Allah itu satu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Boleh menyembah batu? Tidak boleh. Boleh menyembah api? Tidak boleh. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Kemudian Allah berfirman, Allahus Samad. Allah lah tempat seluruh segala sesuatu bergantung. Anda soleh-soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya seluruh makhluk yang ada di bumi ini, dari manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan di alam semesta, ya, planet yang mengelilingi matahari, ya, angin yang bertiup, awan yang bergerak, semuanya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa, Anda soleh-soleha? Contohnya coba Anda soleh-soleha rasakan angin yang bertiup. Ustadz mau tanya, angin tersebut bisa bertiup atau tidak tanpa Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Ya, tumbuh-tumbuhan itu bisa hidup atau tidak? Ya, tidak bisa. Mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan tumbuh kecuali atas takdir Allah. Kehendak Allah, ada orang yang menyiram tanaman. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan tumbuh kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan tanaman tersebut. Begitu pula kita, Anda soleh-soleha. Anda soleh-soleha di rumah, bapak, ibu, ya, umminya, abinya di rumah, kita semua tidak bisa hidup di dunia ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anda soleh-soleha kalau punya cita-cita, misalnya ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi hafiz Quran, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi polisi atau brimob, kita gantungkan cita-cita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan saja menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh urusan dunianya, apalagi kita. Mari kita sama-sama gantungkan cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anak soleha, soleh-soleha, ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Allah tidak beranak, tidak memiliki anak, dan Allah juga tidak diperanakkan. Ya. Allah tidak memiliki ayah dan ibu, dan Allah juga tidak menjadi bapak atau ibu dari seorang anak. Tidak boleh kita mengatakan Allah itu beranak. Tidak boleh juga kita mengatakan Allah itu diperanakkan. Ya, kalau ada orang yang mengatakan Allah itu punya bapak atau ibu, maka ia adalah keluar dari Islam. Maka kita tidak boleh bilang Allah itu beranak atau diperanakkan. Allah itu maha kekal. Allah itu ada sebelum seluruh yang ada di dunia ini tak ada. Ustadz, Anda soleh-solehah semua di rumah, bapak ibu kita, bumi ini tercipta, ya, Allah Subhanahu wa taala yang adakan. Itu Anda solehah. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini, di alam semesta ini, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya, ya, atau dalam hal-hal lainnya. Kalau kita lihat di bumi ini ada orang yang paling kaya,
ada orang yang paling terkenal, ya, YouTuber siapa yang mungkin Anda soleh-soleh sering nonton YouTube, yang paling terkenal di bumi ini. Tidak ada orang yang paling terkenal, tidak ada orang yang paling kaya berkuasa di muka bumi ini setara dengan kekuasaan Allah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Ya. Orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kaya hari ini itu bisa menjadi miskin ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Untuk orang-orang yang hingga hari ini menjadi terkenal tersebut adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dikenalkan kepada manusia. Makanya kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sekali-kali anak-anak soleh-soleha di rumah ya, dalam segala halnya ya, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidur ada doanya, kalau kita belajar ada doanya, kalau kita masuk WC ada doanya. Ya. Agama kita ini selalu menggantungkan seluruh hal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang setara dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu anak-anak soleh-soleha tadabbur ayat kita, surah ya, satu surah kita tadabburi di kesempatan yang singkat ini. Semoga anak-anak soleh-soleha diberikan kesehatan, diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mari sama-sama kita baca surah Al-Ikhlas yang sudah sama-sama kita tadabburi tadi. Baik, anak-anak soleh-soleha, di akhir video ini mari sama-sama kita baca surah yang sudah kita tadabburi tadi, surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca dengan artinya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung segala sesuatu kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Demikian. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.